Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, sahabat Dilima yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan dan mari kita ikuti. Beginilah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbicara soal pelayanan, berbagai macam makna yang terkandung di dalamnya. Apa itu pelayanan? Ketika panitia mengerjakan tugas, tidak usahlah dikasih ongkos. Ini kan pelayanan. Pelayanan berarti bekerja dengan sukarela. Kita harus melayani mereka dengan memberikan bantuan kepada orang miskin atau sumbangan untuk pembangunan gereja. Pelayanan berarti memberikan. Yang ketiga, ketika panitia tidak bekerja dengan maksimal, orang akan berkata, maklumlah, namanya juga pelayanan. Di sini pelayanan berarti tidak perlu berkualitas. Amanginang, peserta kor, kita harus mulai latihan jam 19 WIB, tepat waktu. Harus tepat waktu, karena ini adalah pelayanan. Berarti pelayanan identik dengan disiplin dan kesungguhan. Dan mungkin masih banyak lagi kasus-kasus yang dapat kita artikan sebagai sebuah bentuk pelayanan. Namun, seiring dengan perkembangan gereja, pemaknaan akan arti dari pelayanan ini terdapat banyak fenomena. Yang pertama, ada guru sekolah minggu yang cuti panjang, katanya lagi galau. Yang kedua, ada anggota kor yang jarang latihan, tetapi pada saat menyanyi suaranya paling nyaring hingga lagunya jadi runyam. Yang ketiga, ada penatua yang hilang dari peredaran, diam-diam jadi nonaktif sendiri, alasannya lagi nggak mood. Yang keempat, pendeta dan mitranya juga sering memaksakan kehendak dengan dalil ini panggilan surgawi, perintah dari atas, hingga mengedepankan otoritas. Akhirnya terjadi pergolakan di antara jemaat. Yang kelima, ada pribadi atau kelompok yang memaksakan kehendak hingga pada suatu rapat tertentu selalu terjadi gontok-gontokan, sulit untuk mengambil keputusan, akhirnya tertunda, pending dululah. Yang keenam, ada yang ngambek, mendelik, jadinya mengundurkan diri karena kenyataan tidak sesuai dengan keinginannya dan idenya tidak diterima. Yang ketujuh, rasa takut hingga tidak berani mengatakan, tidak berani menyampaikan, sampai tidak mau hadir, sehingga ketika keputusan sudah diambil tidak mau melaksanakannya karena alasan tidak ikut dalam rapat tersebut. Dan masih banyak lagi fenomena-fenomena alam tentang masalah
dalam dunia pelayanan yang terjadi di tengah-tengah gereja saat ini. Namun 7 poin ini sudah menggambarkan bahwa saat ini semakin banyak persoalan yang kita hadapi, yang kita lihat, yang kita rasakan dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Pertanyaannya, Mang Inang, mengapa terjadi hal-hal seperti itu? What's wrong? Jadi persila niat apa dan siapa yang mau disalahkan? Mari kita tanya pada rumput yang bergoyang. Artinya, saat ini saya mau katakan, kita sering melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan tersebut berorientasi kepada keinginan diri sendiri atau keinginan orang lain, bukan kebutuhan, bukan sesuai dengan kehendak Allah. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang kita hadapi dalam dunia pelayanan inilah nats khotbah ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dan yang notabene ternyata pada saat itu juga jemaat Kristen sedang diombang-ambingkan berbagai macam ajaran sesat. Ditambah lagi Timotius yang masih muda sehingga merasa kurang layak untuk menyampaikan Injil di tengah para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang sedang tertekan pada saat itu. Seperti yang boleh kita baca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13, orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita dianiaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Apakah hal-hal ini akan dibiarkan? Oh tidak. Jangan biarkan hal itu semakin merajalela. Dan inilah tugas dari Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Pada ayat 1 dikatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Artinya, apa yang disampaikan oleh Paulus bukan atas keinginannya sendiri, tetapi atas dasar tanggung jawab moral dan untuk memenuhi tugas panggilan dalam rangka membangun kerajaan Allah di bumi yang shalom, penuh dengan damai sejahtera. Di lain pihak, tambah lagi masalah dalam tubuh Kristus itu sendiri yang sudah mengandalkan keinginannya masing-masing. Dikatakan dalam ayat 3 dan 4, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Situasi ini yang kadang membuat para hamba Tuhan berusaha menyampaikan khotbah tidak lagi murni sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, tetapi bagaimana supaya tertarik di telinga jemaat. Hingga dalam bahasa Batak dikatakan salah hudul, salah jongjongdo namar jami tahun. Kenapa Mang Inang? Kalau khotbahnya panjang dituduh bertele-tele, kalau khotbahnya singkat dituduh tidak ada persiapan. Kalau khotbahnya membaca dituduh monoton. Kalau luar kepala dituduh mengarang. Kalau khotbahnya menyentuh kehidupannya dituduh manebaki, menyinggung perasaan. Tapi kalau tidak menyentuh khotbahnya itu dituduh ya tidak kena. Kalau khotbahnya lucu dituduh ya tidak ilmiah. Tapi kalau serius terlalu alkitabiah. Jadi tidak tahu. Memang itulah kenyataan saat ini. Sebagaimana pengalaman yang dihadapi oleh Paulus di tengah jemaat gereja saat itu. Dan inilah juga tantangan saat ini bagi kita. Maunya jangan bahas tentang hukum, jangan bahas tentang korupsi, jangan bahas politik. Lalu bagaimana dengan kita? Apa kita akan menjadi menyerah dan akan diam saja? Sedangkan ada pun khotbah setiap hari Minggu, ada penelaan Alkitab PHD, renungan setiap hari, masih saja banyak persoalan, masih saja terdapat banyak tantangan dan kejahatan-kejahatan. Apalagi diam atau menebar hoak, ajaran sesat. Ada sebuah buku
Judulnya dibuat dalam bahasa Jerman, Rede und Schreibe nicht. Artinya, beritakanlah dan jangan diam. Konfesi HKBP tahun 1996 pasal 7 tentang gereja dikatakan di sana, HKBP percaya dan menyaksikan dan menyatakan ciri gereja yang benar ada 3, yaitu yang pertama, kalau firman Allah dikhotbahkan dan diajarkan dengan murni. Kalau kabar baik, kalau Injil dikhotbahkan, diajarkan dengan murni. Dan aturan peraturan HKBP mengatakan kita semua adalah pelayan. Ada pelayan full timer, ada non full timer. Pendeta, guru huria, bibelfro, diakones, evangelis, sintua, pertohonan, dan juga ada non pertohonan, yaitu warga jemaat yang mengabdikan dirinya untuk melayani di tengah-tengah gereja. Maka inilah tugas kita bersama Manginang saat ini, dan untuk memenuhi tugas ini ada 7 pekerjaan yang harus kita lakukan sebagaimana pesan Paulus kepada Timotius. Yang pertama, beritakanlah firman. Why? Kenapa dengan firman? Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang kedua, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Ditik kina une nang naso une dalam bahasa Batak. Siapa kita? Dimanapun kita, sebagai pengkhotbah, pengajar, para medis, bergelut di dunia bisnis, para tiga-tiga, pengemudi, elit politik atau birokrat, legislatif, judikatif, eksekutif, tetaplah komitmen selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Hidup benarlah sebagai orang percaya yang memiliki Yesus Kristus sebagai dasar iman kita. Yang ketiga, nyatakan apa yang salah, picang dalam bahasa Batak. Ya jika ya, tidak jika tidak. Katakan sejujurnya, jangan membiarkan dosa merajalela. Yang keempat, tegurlah, paingot, saling mengingatkan, saling melengkapi sebagai saudara seiman, sebangsa dan setanah air. Yang kelima, nasihatilah, apoi dalam bahasa Batak. Ajarkanlah, mengajar dan membimbing ke dalam kebenaran. Jangan sampai terlena oleh keindahan dunia yang pada akhirnya nanti akan membawa kita terjerumus. Yang keenam, sabarlah dalam mengajar walau harus menderita. Ingat, susah bukan berarti tidak bisa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan, yaitu firman Tuhan yang membimbing dan mengerahkan. Yang ketujuh, tunaikan tugas pelayananmu dengan melakukan kebenaran firman-Nya. Dalam bahasa Batak dikatakan radoti natama, lakukan yang baik. Ketujuh pesan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius sebagai bukti nyata untuk menunjukkan memenuhi tugas panggilan di tengah-tengah gereja. Apa yang mau kita implementasikan dari ketujuh pesan firman ini, Bapak Ibu Saudara? Abinenu mengatakan pelayanan kepada Tuhan tidak diukur hanya dari banyaknya yang kita perbuat, melainkan dari kesungguhan dan kesetiaan kita melakukan pelayanan tersebut. Calvin juga mengatakan yang terpenting adalah bukan apa yang kita kerjakan dengan kekuatan kita, melainkan apa yang dikerjakan Allah melalui diri kita. Selanjutnya, bagaimana kita mengaktualisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik di rumah, di dunia kerja, di tengah pelayanan di gereja. Melalui khotbah saat ini, mari kita menyadari bahwa kita semua terpanggil untuk melayani. Maka ingat dan camkanlah, jangan melayani ketika memiliki waktu luang, tetapi luangkan waktu untuk melayani dengan motivasi yang benar, melayani dengan waktu. Yang kedua, melayani dengan merdeka. Jangan melayani Tuhan hanya pada saat hidup kondusif, aman, nyaman, tenang, dan senang, tetapi kondusifkanlah waktumu untuk melayani
Tuhan. Yang ketiga, melayani dengan sungguh. Jangan melayani Tuhan hanya dengan sekedar kata-kata saja, tetapi layanilah Tuhan melalui totalitas hidup untuk berbuat baik dan menyatakan kebenaran, menegakkan keadilan, dan menciptakan kesejahteraan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, melalui khotbah saat ini saya mengajak, mari kita wujudkan tugas panggilan dan pelayanan yang ada pada kita sesuai dengan firman Tuhan yang akan menjadi landasan iman dan harapan kita untuk beroleh hidup yang salam dalam damai sejahtera. Firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-17 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Intinya, tetaplah memberitakan firman kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, baik atau tidak baik waktunya. Topik minggu kita mengatakan siap sedia memberitakan firman. Maka Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.